Terima kasih, kita plus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Dewan Pembina ASR, Bapak Maijen TNI Purnawirawan Andi Sumangeru KSE, Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Tenggara bersama rombongan, yang kami hormati Bapak Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bau-Bau beserta pengurus, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Buton Selatan beserta pengurus, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Buton beserta pengurus, Ketua DPC Gerindra Buton Tengah, Ketua DPC Gerindra Kota Kendari, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bombana. Hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena malam hari ini kita dipertemukan melalui rapat konsolidasi DPC Partai Gerindra se-Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton Selatan, dirangkaikan dengan silaturahmi tatap muka bersama Dewan Pembina ASR Bapak Maijen TNI Purnawirawan Andi Sumangeru KSE. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan mendengarkan lagu Mars Partai Gerindra. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan mendengarkan Mars Partai Gerindra.
Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Jufri Sinyo. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama lain bisa menyesuaikan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya Allah, dengan mengharap ridho-Mu, semoga Engkau limpahkan rahmat dan berkah-Mu pada acara rapat konsolidasi DPC dan PAC Gerindra Kota Bau-Bau Kabupaten Buton Selatan. Semoga acara hari ini dalam ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah dalam persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah jiwa kami dalam kesucian dan jadikanlah acara malam hari ini sebagai simbol persaudaraan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha Pemberi petunjuk. Tunjukkanlah pada kami yang salah itu yang salah, yang benar itu yang benar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keselamatan dan kesejahteraan kepada pemimpin kami, Bapak Majen TNI Purnawirawan Andi Sumarenta SE, dan mudahkanlah langkah beliau dan keinginan untuk memimpin tahun 2024 Sulawesi Tenggara ke depan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana ma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan pertama Ketua DPC Kota Bau-Bau. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina ASR Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak TNI Majen TNI Purnawirawan Andi Simangarukah SE bersama rombongan. Yang saya hormati Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Andi Aksar bersama rombongan. Yang saya hormati Bapak Sekretaris DPD Gerindra Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Pak Bendung, biasa disebut Pak Bendung, Bendahara Umum Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang saya banggakan rekan-rekan
PAC, dan DPC. Yang pertama DPC Bombana, selamat malam. Yang kedua DPC Kota Kendari, selamat malam. Kemudian DPC Kabupaten Buton bersama PAC-nya, DPC Kabupaten Buton Selatan bersama PAC-nya, rekan-rekan pengurus DPC Kota Bau-Bau, DPC Buton, DPC Buton Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada PAC Kota Bau-Bau yang sempat hadir pada malam ini. Tentunya saya selaku DPC Kota Bau-Bau mengucapkan terima kasih atas kesempatan Ibu, Bapak, dan Ibu sekalian telah hadir pada malam ini bertatap muka langsung dengan Ketua Dewan Pembina SR Provinsi Sulawesi Tenggara dan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentunya pada malam ini sangat kita berbahagia kita dapat dikunjungi oleh Bapak Majen TNI Purnawirawan Andi Simaruka selaku Dewan Pembina SR bersama di tengah-tengah kita semua. Tentunya ini merupakan suatu kebahagiaan buat kita semua karena padatnya agenda beliau, padatnya kegiatan beliau, tapi pada malam ini masih sempat bersama-sama dengan kita bertatap muka langsung. Tentunya rapat koordinasi pada malam ini antara DPC, PAC, dan DPD Provinsi Sulawesi Tenggara adalah mengandung makna kepada kita semua bahwa Dewan Pembina SR jauh-jauh dari Jakarta, dari Kendari ingin bertemu rindu dengan kita. Maka dari itu tentunya kita juga harus memberi sikap kepada beliau. Karena kenapa? Beliau telah bersilaturahmi, tentunya silaturahmi ini kita berharap bahwa adalah silaturahmi yang sifatnya dari hati ke hati. Nah, oleh karena itu kami dari DPC dan PAC Kota Bau-Bau menyatakan sikap terhadap Bapak Ketua Dewan Pembina SR Provinsi Sulawesi Tenggara apabila pada saat pemilihan gubernur 2024-2029 menyatakan sikap bahwa sangat mendukung dan bahu-membahu untuk kiranya menyampaikan informasi ini agar seluruh kader-kader simpatisan, baik simpatisan SR, baik simpatisan Partai Gerindra, apalagi pengurus, tentunya adalah pernyataan ini adalah ketekatan bulat kita untuk mendukung sepenuhnya. Nah, oleh karena itu tentunya kalau kita sudah mendukung sepenuhnya, kita berharap juga beliau bahwa ya kita juga ini menghadapi 2024 pemilihan untuk kiranya kita mencetak kader-kader anggota DPR kita, utamanya Provinsi Sulawesi Tenggara, DPR RI, yang tentunya tidak lain DPR RI adalah Bapak Andi Adiaksar adalah menyatakan diri mendukung kita semua dan kita dukung menjadi anggota DPR RI kita yang nantinya adalah merupakan perpanjangan tangan partai kita nanti di pusat. Selanjutnya bahwa pernyataan sikap ini nanti bagian dari hati
bagian dari jiwa dan semangat kita. Oleh karena itu juga Bapak Dewan Pembina, tentunya kami juga harus disupport teman-teman yang mencalonkan diri di kabupaten, kota maupun provinsi ini juga perlu disupport. Mudah-mudahan di kota Bau-Bau yang sekarang menjadi 3 kursi, insya Allah kalau disupport dengan Bapak menjadi banyak kursi, sehingga kalau Pak Ode Hadiah mencalonkan wali kota tidak susah lagi mencari pintu. Tapi dia wali kota malam, kalau siangnya lain lagi. Itu pilihan beliau. Wah, mana Allah Akbar. Mantap Pak dia. Jadi ini. Nah, oleh karena itu kepada rekan-rekan semua, marilah kita bahu-membahu, kita semangat. Tentunya semangat ini jangan hanya di sini, tapi semangat ini kita tuangkan dalam sikap dan perbuatan kita dan konsolidasi kita, sehingga apa yang kita inginkan tentunya akan kita harapkan nanti bisa terrealisasi. Yang kedua, kepada calon-calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, ini juga mohon petunjuk ya, kira-kira bagaimana mensupport mereka sehingga mereka juga bisa menjadi ketua DPR Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga antara pusat, provinsi dan daerah kabupaten kota kita mampu menguasai ketua-ketua di masing-masing wilayah, insya Allah. Jadi barangkali itu yang hanya kami bisa harapkan kepada ketua dan pembina. Supportlah kami sehingga kami juga semangat, kami berjuang juga tidak setengah-setengah, dan mudah-mudahan perjuangan bersama kami juga tentunya sudah sepakat bahwa kami dorong Pak Ketua dan Pembina menjadi Gubernur 2024, dan itu harga mati buat kami Partai Gerindra Kota Bau-Bau. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Baik, selanjutnya sambutan Ketua DPC Buton Selatan. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Ini belum apa-apa, kita punya ketua dewan sudah meminta pantun. Padahal harus pembukaan dulu. Tapi tidak apa-apa, beliau pakai baju hitam. Bagaimana kalau dipandang? Luar biasa kan? Jadi apa boleh buat Pak? Saya kasih pantun. Pantunnya begini. Awan hitam, sorry apa? Agak lupa. Awan putih, awan berlian, simpatik hati di awan hitam. Biarkan putih seperti bulan, tidak akan sama si baju hitam. Ya. Semua yang hadir ini tentu merana. Marilah kita sama-sama pakai ilmu merpati, merana tapi pasti. Insya Allah 2024 ASR Gubernur Sulawesi Tenggara. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur pada malam hari ini ASR dan Gerindra masih dalam keadaan sehat semua, sehingga bisa dapat datang di tempat ini. Yang terhormat Bapak Ketua Pembina ASR Sulawesi Tenggara, Bapak Maijen TNI Purnawirawan Haji Andi Mangaruka. Yang terhormat
Bapak Ketua DPD Gerindra Sulawesi Tenggara, Bapak Andi Adi Aksar. Mudah-mudahan 2024 untuk calon DPR RI, kita sama-sama harus bekerja keras untuk beliau. Yang terhormat Bapak Sekretaris DPD Gerindra dan Bendahara DPD Gerindra yang juga tidak kami lupakan. Demikian juga rekan-rekan semua, para ketua DPC, PAC yang hadir pada malam hari ini. Selanjutnya Pak, kami berterima kasih, kami dari Buton Selatan, kami nanti-nantikan kedatangan Bapak. Masyarakat Buton Selatan itu merindukan Bapak. Ya, lihat gambarnya aja bilang, wah ini baru gubernur kita. Iya, seperti itu. Jadi nanti kita lihat besok Pak, bagaimana komentar tokoh pemuda nanti ke Bapak, mungkin ada konsolidasi, yaitu di Pantai Jodoh. Harapan mereka Pak, satu kebahagiaan Bapak bisa datang. Tadinya mereka ragu Pak, jangan-jangan Pak Haji Adios ini bohong. Tidak, dia akan datang. Beliau dari mana? Beliau dari Jakarta langsung ke sini. Skala prioritas bahwa dia ke Cape Town dulu, baru ke daerah-daerah lain. Besok kalau Bapak lewat Buton Selatan, kalau boleh Pak, kacanya jangan ditutup, dibuka. Karena banyak mbak-mbak, ibu-ibu itu ingin lihat langsung Pak mukanya Bapak. Bagaimana ini kita punya gubernur ke depan 2024 ASR. Simpatisan Bapak ada sama. Ibu-ibu senang sekali Pak. Nanti kita lihat besok. Jadi luar biasa mereka simpatisan ini. Dan kami dari DPC Gerindra Buton Selatan menghendaki dan kami bekerja keras. Usman, urusan harus mantap. Insya Allah 2024 ASR harus jadi gubernur kita. Dan tidak terlepas DPR RI harus dari ketua DPD Gerindra kita. Kita tidak usah permasalahkan. Mungkin saya harus tutup juga dengan pantun Pak, supaya enak. Wangsa-wangsa, delima wangsa, oleh delima kembangnya merah. Kalau abang memilih suku dan bangsa, sama suku dan bangsa berdarah merah. Ya, jadi itu saja Pak yang saya bisa sampaikan. Billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sambutan selanjutnya Ketua DPC Kabupaten Buton, kepada Bapak waktu dan tempat dipersilakan. Sebenarnya kadang-kadang juga saya harus tersinggung. Kok Buton selalu di akhir? Padahal Buton Selatan dan Bau-Bau ini lahir dari rahimnya Buton. Tapi tidak apa-apa. Yang juara itu biasanya di akhir, bukan di awal. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pembina ASR, Bapak Maijen TNI
Purnawirawan Andi Sumangeru KSE, yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Andi Aksar, beserta jajaran. Yang saya hormati teman-teman Ketua DPC yang sempat hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah bisa menyempatkan diri bersama-sama kami di Jazirah Buton Raya pada malam hari ini untuk kita bersilaturahmi. Tentu ini akan menjadi energi yang positif buat kita, buat Partai Gerindra, dan juga buat ASR di ke depan nanti. Pada kesempatan yang lalu, saya sudah menjadi pengurus Gerindra di masa Ketua almarhum Pak Imran. Kalau boleh membandingkan dengan apa yang kita rasakan pada saat ini, sangat berbeda. Kenapa? Kita pada prinsipnya selalu dituntut untuk bagaimana bekerja, membesarkan partai untuk menyongsong agenda-agenda pemilu kita di depan nanti. Dan alhamdulillah pula pada malam hari ini di tengah-tengah kita hadir sosok seorang jenderal yang dikenal sebagai jenderal yang sangat demokratis, sangat ringan tangan, sosialis, tanpa melihat masyarakat Sulawesi Tenggara dari mana asalnya. Beliau hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Ini tentu juga akan menjadi energi yang positif buat kita selaku kader Gerindra dan juga sebagai relawan-relawan ASR. Alhamdulillah bisa ketemu langsung bertatap muka pada malam hari ini. Di beberapa kesempatan sebelumnya saya juga sudah pernah ketemu beliau, dan saya amati sampai dan hari ini sikap dan gaya beliau juga masih tetap sama. Kadang saya juga mapping Pak ke banyak pihak, bahkan ke jajaran TNI yang sebelumnya Pak, semua jawabannya tetap sama, sudah begitu gaya beliau gitu. Sehingga ini juga yang menjadi bahan buat kami selaku relawan-relawan ASR di Sulawesi Tenggara, khususnya di Jazirah Buton, untuk menyampaikan bahwa sosok seorang jenderal Bapak TNI Andi Sumangeru itu ya apa adanya. Ya alhamdulillah tentu dalam perjalanan kami mencoba bergerak melalui Partai Gerindra dengan melakukan penguatan-penguatan kader, juga bergerak di relawan-relawan ASR sampai kepada simpul-simpul di desa. Sampai dengan saat ini untuk kami di Buton 95 desa, alhamdulillah kami Pak sudah bergerak. Bahkan Bapak masih aktif. Kami sudah dibekali kalender oleh Pak Ketua DPD. Kami sudah jual Pak bahwa ini calon gubernur kami. Kami juga menyadari dalam perjalanan itu ada banyak yang tersinggung Pak, karena di Buton ini ataupun di Jazirah Buton ini banyak yang mengakui bahwa ini miliknya, yang mengklaim bahwa Buton ini milik orang per orang, elit politik yang ada di Buton Raya ini. Tapi kami dengan teman-teman tidak patah semangat untuk selalu berpikir berbuat. Kalau elit yang bermain, maka kami bermain di akar rumput, karena tentu kemenangan, keberhasilan harus dilakukan dari bawah, tidak diinginkan dari atas. Dalam kesempatan ini Pak, mohon saya juga sedikit boleh curhat lah kira-kira. Kalau Pak Adios dia pantun, saya curhat lah. Memang kami banyak kesempatan dalam menjalankan atribut ASR, baik itu baju, baik itu masker, ada juga jumbo Pak, kami bagi Pak untuk nelayan. Dalam kesempatan-kesempatan itu pun, walaupun hanya sebatas yang kami bisa berikan, tetapi masyarakat juga menaruh harapan ke depan nanti mudah-mudahan bisa bertemu langsung dengan sosok seorang jenderal yang menjadi harapan kita untuk menjadi Gubernur Sultra 2024. Kami untuk di Buton 2 hari ke depan Pak, tadi saya dibisik Pak, tanya jangan lama-lama Pak, tapi kayaknya semangat juga untuk harus berlama-lama ini Pak. Kesempatan Pak. Memang dalam kesempatan kami coba konsolidasi untuk mempersiapkan agenda kami di Buton. Riak-riak, cemoohan buat kami, tantangan juga pasti ada.
Tapi apapun bentuknya, kami coba berkonsolidasi, menyampaikan bahwa ketika lahir sebuah opini yang mencoba untuk mendiskreditkan Bapak Jenderal TNI Andi Sumanggaruka, alhamdulillah kami coba selalu pelan-pelan untuk menangkis itu. Dan terkadang kami sadari bahwa ini adalah sebuah juga ujian buat kami di Gerindra Buton, di Laskar ASR Buton, untuk berupaya selalu bagaimana menghadirkan sosok Bapak Andi Sumanggaruka di Buton, di Jazirah Buton Raya, untuk menjadi seorang sosok pemimpin yang dapat membangun di Sulawesi Tenggara. Kalau dapat kami realistis, khusus seperti kami di Buton, terkadang juga masih ada simpul-simpul yang mengklaim, mengatakan bahwa beliau dari mana, namun ternyata banyak juga yang kami dapatkan tidak mempersoalkan dari manapun beliau, yang penting berkeinginan untuk membangun Sulawesi Tenggara. Sebenarnya masih banyak, tapi biarlah, karena sudah dikode-kode sama protokol. Melalui kesempatan ini saya mewakili jajaran Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Buton, juga mewakili teman-teman Laskar ASR Buton, menyatakan sikap menjadi garda terdepan untuk memenangkan pemilu 2024 dan memenangkan Gubernur Sulawesi Tenggara, sosok seorang Bapak Majen TNI Purnawirawan Andi Sumanggaruka, untuk memimpin Sultra periode 2024-2029. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Pak Jenderal. Kadang-kadang juga karena kami selalu membawa keluarga jenderal, banyak juga yang ingin jadi tentara, Pak. Tapi kadang-kadang kami bingung, kami sampaikan bahwa kami ini hanya sebagai prajurit, bukan sebagai penentu kebijakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sambutan selanjutnya, sambutan Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Tenggara kepada Bapak Andi Adi Aksar. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Ini sambutan saya pas ada Puang yang kedua kali. Sebenarnya saya gugup-gugup kalau di depan orang tua saya. Tapi pada malam hari ini, karena harus berdiri di depan kader-kader terbaik Gerindra Kepulauan Buton, saya memberanikan diri. Terima kasih Puang, Pak SR sudah datang di tengah-tengah kader Gerindra Kepulauan Buton. Inilah sosok orang tua kebanggaan saya. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina ASR, Bapak Majen TNI Purnawirawan Andi Sumanggaruka. Yang terhormat partner saya, Pak Sekretaris Umum DPD Gerindra Sultra, Pak Safarullah.
yang terhormat bendahara. Ini bendahara sering berhubungan sama anggota DPR ini. Senyum-senyum juga sedikit Pak bendahara. Nah, pada malam hari ini saya menyampaikan juga saya membawa dari Kendari Ketua DPC Kota Kendari serta Ketua DPC Kabupaten Bombana serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Ibu Kadek, dan teman-teman dari pengurus DPD. Yang terhormat Ketua DPC Kota Bau-Bau beserta perangkatnya. Yang terhormat Ketua DPC Buton Selatan beserta perangkatnya. Yang terhormat Ketua DPC Buton beserta perangkatnya. Yang terhormat pada malam hari ini juga datang Ketua DPC Buton Tengah, Pak Dani. Terima kasih sudah datang. Yang terhormat anggota fraksi Gerindra Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak Hairudin Konde. Terima kasih Pak sudah datang. Dan kader-kader Gerindra, pengurus DPC Kepulauan Buton yang sempat hadir pada malam hari ini, serta relawan-relawan ASR Kepulauan Buton. Jadi kegiatan pada hari ini 4 hari kami di sini, 4 hari 3 malam itu dirangkaikan semua kegiatan silaturahmi bersama Bapak ASR. Mungkin ada teman-teman dari pengurus Gerindra Kepulauan Buton yang belum pernah bertemu langsung dengan beliau. Alhamdulillah 3 hari ini saya datang bawakan Pak ASR kepada Anda semua. Syukur alhamdulillah Gerindra Sulawesi Tenggara punya Pak ASR. Kenapa saya bilang begitu? Karena perkembangan DPD Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Tenggara sangat juga dipengaruhi oleh ASR. Kita bisa sampai menjangkau ke pelosok-pelosok daerah, ke pelosok-pelosok desa, RT, RW sampai dusun, itu tidak lepas dari pengaruh dari ASR. Nah, ini patut kita syukuri. Teman-teman semua harus mensyukuri ini, karena tidak semua partai yang punya seperti ini. Tidak semua partai yang ada ASR-ASR-nya juga. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang niat dari Bapak ASR pada saat saya jadi ketua Gerindra akan bersama-sama Gerindra adalah ASR, ASR adalah Gerindra. Sangat rugi sekali kader Gerindra Provinsi Sulawesi Tenggara jika tidak mendukung Bapak ASR. Rugi dia. Bahkan saya bilang, ya, bodoh dia itu. Kenapa? Kita cuma dibutuhkan tenaga, pikiran, dan kekompakan. Semua fasilitas disupport oleh beliau. Dan ini bukan hanya kata-kata atau hanya janji-janji. Apa yang kita lakukan sampai hari ini pun tidak lepas dari support Bapak ASR.
sampai di pusat pun sudah mengetahui, di DPP pun sudah mengetahui nama DPD Sulawesi Tenggara sampai hari ini diakui oleh DPP. Mereka pun juga sudah mengakui bahwa semua itu tidak lepas dari pengaruh ASR di Sulawesi Tenggara. Makanya teman-teman tidak usah ragu. Harga mati Gerindra untuk ASR di 2024. Kalau ada kader Gerindra Provinsi Sulawesi Tenggara yang tidak mau mendukung ASR, silakan datang ke ruangan saya. Kertas saya siap untuk begini-begini. Karena yang kita punya sekarang ini bukan hanya mau memanfaatkan kita, bukan hanya mau menjadikan kita ini besok harinya ini cuman sebagai kendaraan politik atau cuman sebagai barang pakaian aja. Tapi ASR ini sumbangsinya kepada pergerakan Gerindra sangat luar biasa. Nah, calon-calon lain nanti mau dekat-dekat pilkada baru dilirik kita partai. Memangnya kita cowok apaan? Gitu. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak ASR. Saya juga bisa seperti ini semua karena beliau. Hanya bakti anak yang akan saya persembahkan untuk Bapak ASR. Saya akan mengantarkan beliau menuju Gubernur 2024. Jadi teman-teman yang berpikir positif, berpikir ke depan, ayo sama-sama kita bahu-membahu untuk mendukung ASR. Karena secara otomatis kita juga akan terangkat. Teman-teman saya suruh bekerja di lapangan bukan hanya karena untuk ASR, tapi untuk teman-teman juga. Mungkin kemarin teman-teman belum bisa sampai menjangkau sampai ke titik nol di desa, tapi karena ada bantuan dari ASR, akhirnya kita bisa sampai ke situ. Jadi saya hanya butuh semangatnya, saya hanya butuh kekompakan semua teman-teman, khususnya teman-teman Kepulauan Buton. Dan memang Puang, di Kepulauan Buton inilah semangat ASR pertama kali hidup. Semangat teman-teman Buton ini sangat luar biasa, sampai bisa mempengaruhi daerah-daerah lain juga. Dari laporan-laporan di grupnya, dari foto-foto serta konten-konten yang diberikan, yang mereka buat, bahkan kayak Kabupaten Buton sudah mempunyai nama sendiri, Laskar ASR Buton. Itu sangat saya salut. Koordinator ASR Kota Bau-Bau sangat berinovasi, bahkan mereka berbuat dulu baru melaporkan apa hasil kerja mereka. Begitu pula juga terobosan-terobosan koordinator ASR Buton Selatan, sungguh sangat luar biasa. Jadi tetap semangat teman-temanku, insya Allah kita akan bersama dan saya yakin Bapak ASR akan selalu bersama-sama kita. Gerindra,
Siapa kita? Siapa kita? ASR. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Tenggara, Bapak Andi Adiaksar. Kami ucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya, ini yang paling kita tunggu-tunggu, Ketua Dewan Pembina ASR, Bapak Maijen TNI Purnawirawan Andi Sumangerupa SE. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama, Ananda Andi Adiaksar sebagai Ketua DPD Gerindra. Dengan perangkatnya di sini lengkap ini. Hadir Pak Sekretaris, Pak Bendahara. Saya lihat tadi Pak Bendahara sudah mulai pasang-pasang karena banyak caleg di sini. Yang saya hormati Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bau-Bau beserta perangkatnya. Yang saya hormati Ketua DPC Gerindra Kabupaten Buton Selatan serta perangkatnya. Wah, luar biasa tadi Pak Adios. Sayang saya belum bisa merangkum kira-kira apa yang mau membalas. Jadi pantunnya belum bisa saya balas, Pak, karena saya belum merangkum. Yang saya hormati Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Buton, ya, luar biasa dengan semangat dan motivasi serta latar belakang yang tadi dijelaskan kepada kita, luar biasa buat saya. Yang saya hormati Ketua DPC Gerindra Kota Kendari dengan perangkatnya. Yang saya hormati Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bombana dengan perangkatnya. Yang saya hormati para ketua, sekretaris dan bendahara Partai Gerindra sekota Bau-Bau, Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Buton. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan ridhonya kita masih diberikan kekuatan, dan jangan lupa kita masih diberikan kesehatan. Di tengah-tengah pandemi ini kita tahu sudah berapa yang meninggal akibat dari COVID ini. Kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan, dan kita bisa hadir bersama-sama pada malam hari ini. Pada kesempatan ini pula saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih, ya, terutama tadi dari beberapa ketua DPC yang menyampaikan dukungan, ya, kepada saya, termasuk apa yang disampaikan oleh Ketua DPD Gerindra terhadap saya. Namun pada kesempatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena ada di antara para rekan-rekan yang berada di depan saya ini ada yang belum pernah ketemu sama saya dan mungkin belum tahu, cuma tahu fotonya, cuma tahu hanya bajunya. Kalau tadi Ananda Adiaksar tadi menyampaikan bahwa beliau membawa bukan hanya cuma baju dan fotonya, dan bukan hanya membawa bannernya, dan bukan hanya cuma bawa maskernya, tapi orangnya langsung dibawa ke sini.
Pak Adios, kalau pepatahnya mengatakan tidak kenal maka tak sayang, tapi pantunnya belum ada. Baik, sedikit saya memperkenalkan diri. Nama saya Andi Sumangeruka. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian lihat ASR itu, sebenarnya ASR itu adalah kepanjangan daripada nama saya. Jadi ASR itu Andi Sumangeruka. Mengapa bisa menjadi aku sahabat rakyat, aku suka rakyat? Itu ceritanya bermula dari pertemuan-pertemuan yang tidak disangka-sangka. Saya juga tidak menyangka-nyangka, ya, karena pada saat itu saya masih dinas. Saya masih dinas dan belum boleh berpolitik. Tetapi untuk menjembatani kegiatan-kegiatan saya untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat, maka saya menggunakan kaki tangan, ya, lewat Jumat Berkah, untuk bisa bertemu dengan masyarakat yang paling bawah. Ya, jadi setiap hari Jumat saya melakukan kegiatan-kegiatan bersama-sama mereka. Pada hari itu juga saya membagikan sembako. Jadi setelah sholat Jumat, setelah itu kita makan bersama-sama. Setelah makan bersama-sama, kita ada pembagian sembako. Setelah bagian sembako, mereka pulang. Dan itu saya lakukan. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa apa yang kita lakukan, yang kita butuhkan sekarang itu adalah kualitas hidup. Kita tidak pernah tahu sampai batas mana kita. Kalau kita mengejar kuantitas, ya mungkin kita masih berpikir bahwa kita hidup 10 atau 20 tahun ke depan. Maka mungkin kita akan mengejar kuantitas. Tetapi mana yang kita tahu bahwa umur kita bisa sampai segitu? Maka yang kita kejar adalah kualitas. Maka itu yang saya lakukan untuk mengejar kualitas itu. Maka saya melakukan kegiatan setiap hari Jumat, karena saya paham betul bahwa penjurunya hari itu adalah di hari Jumat. Sehingga saya melakukan kegiatan-kegiatan, dan memang kita dianjurkan untuk beramal. Nah, sehingga saya lakukanlah itu. Apa yang mau dikata, ternyata itu bahagian. Saya juga tidak tahu apakah itu bahagian dari amanah yang nanti akan saya diberikan kepada itu. Saya juga tidak pernah tahu. Yang jelas saya melakukan itu adalah kegiatan yang murni betul-betul kegiatan sosial. Tetapi ternyata gaungannya kemana-mana. Karena pada saat itu saya jadi panglima membawai 3 provinsi. Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Dan semua kegiatan-kegiatan ASR itu ada di tiap provinsi. Dan ini menjadi gaungan. Karena menjadi gaungan, ya sudah ada yang ingin menghubung-hubungkan dengan kegiatan politik. Padahal waktu itu saya masih dinas. Sehingga pada saat saya datang di Kendari, tepatnya di rumah makan Pier 99, ada beberapa wartawan yang bertanya tentang apa itu ASR? Ya, kenapa kegiatannya berbau-baunya seperti ini? Dengan spontan saya jawab, ASR itu adalah aku sahabat rakyat. Kenapa saya katakan itu aku sahabat rakyat? Karena saya adalah seorang militer yang mana harus dekat dengan rakyat. Militer, tentara itu asalnya dari rakyat. Setelah dia jadi tentara, dia bekerja untuk rakyat. Setelah dia kembali, dia akan kembali bersama-sama rakyat. Maka itulah saya sampaikan mengapa kata-katanya itu aku sahabat rakyat. Kalau dia sahabat, maka setiap saat dia berkomunikasi dengan rakyat. Maka dia akan tahu tentang kesulitan-kesulitan rakyat. Karena dia tahu tentang kesulitan-kesulitan rakyat, maka kita akan melakukan kegiatan-kegiatan, yaitu adalah pembagian sembako, bedah rumah, ya, bedah masjid, ya, bedah gereja. Ya, kebetulan ada ibu di sini,
ya ke depan pura juga akan kita sentuh. Karena memang kegiatannya itu adalah kegiatan sosial. Setelah itu dia akan naik karena dia menjadi aku sahabat rakyat, mau tidak mau, maka rakyat itu pasti akan timbul rasa simpati, maka dia menjadi aku suka rakyat. Itulah lompatan-lompatan yang kita lakukan. Saya tidak pernah tahu bahwa ternyata kegiatan-kegiatan itu direspon secara apa? Secara positif oleh masyarakat. Saya tidak pernah tahu. Tapi yang jelas kegiatan itu murni kegiatan sosial. Karena respon positif, begitu saya pensiun, ya mau tidak mau, ini akan menjadi gaungan. Dan sekarang ternyata sampai ke pelosok-pelosok itu, ya sampai ke pelosok-pelosok itu, ya itulah menjadi bahagian. Itulah menjadi bagian cerita apakah kita diamanahkan atau tidak. Itu. Jadi kalau saya katakan, ya ada orang yang mengatakan, oh, jangan-jangan ini Bapak ini terlalu sombong, terlalu takabur. Enggak, saya tidak seperti itu. Tetapi saya menyadari, saya orang yang beragama, apakah saya merasa bahwa saya tidak diamanahkan dengan model-model seperti itu? Bapak-bapaknya pasti, ibu-ibu juga pasti merasakan. Dengan adanya itu, apakah bapak-bapak tidak merasakan bahwa itu getaran begitu sampai ke bawah? Itu adalah bagian dari amanah. Kenapa? Kalau kita diamanahkan, siapa saja yang menghalangi tidak akan mungkin bisa. Jabatan itu amanah. Karena jabatan itu amanah, maka by design-nya itu adalah by design yang maha kuasa. Siapa saja yang menghalangi pasti tidak akan bisa. Nah, itu cerita tentang ASR. Baru bicara tentang ASR ini sudah kira-kira hampir 10 menit. Ini baru bicara tentang ASR. Nanti saya bicara tentang siapa saya. Jadi nama saya Andi Sumangruka. Kalau orang berbicara bahwa oh Andi Sumangruka itu pasti dari selatan, ya tidak bisa saya pungkiri itu. Saya memang dilahirkan di selatan, tapi coba dibuka biografi saya. Orang tua saya sejak tahun 1965 sudah berada di Sulawesi Tenggara. Beliau menjabat sebagai apa? Menjadi camat di Waoni. Kalau misalnya ada apa ulang tahun Kabupaten Konawe Kepulauan, bapak-bapak bisa dengarkan saja di situ. Camat yang ketiga itu adalah Haji Andi Baso Samdaud. Haji Andi Baso Samdaud itu adalah bapak saya. Beliau jadi camat selama 3 tahun, mulai tahun 1965 sampai tahun 1968. Kita berada di sana. Saya masih kecil juga berada di sana. Setelah itu pindah ke Kendari menjadi kepala BPH. Kalau dulu dibicara BPH, kalau sekarang Badan Perencanaan atau apa? Bapeda. Setelah itu menjadi ketua DPR. Ya dulu tidak ada pakai periode. Kalau sekarang mungkin ada periode, ya 2 periode udah cukup kali. Kalau dulu enggak, orang tua saya menjadi ketua DPR selama 3 periode dan ketua DPR pertama di Kendari. Jadi kalau orang tanya tentang saya, kalau saya ditanya kira-kira udah berapa lama di Sulawesi Tenggara, saya bilang ya baru 56 tahun. Iya, tahun 1965 2021, hitung aja 56 tahun itu. Artinya apa? Ya, kalau ada orang yang mempertanyakan tentang identitas saya, maka cobalah bertanya sudah berapa lama dia tinggal di sini. Nah, itu. Jabatan saya, ya kalau mau ditanya lagi, jabatan saya
Ya, mulai dari komandan batalion. Jadi saya melalui jabatan-jabatan yang di bawah, tidak tiba-tiba langsung di atas, tidak. Saya melewati jabatan-jabatan yang di bawah. Pada saat setelah saya tamat dari akademi militer, saya jadi komandan peleton sampai jadi komandan batalion. Setelah jadi komandan batalion, saya jadi komandan kodim. Jadi asisten. Semua jabatan yang ada di militer yang bergensi udah saya lalui. Saya pernah jadi danrem, danremnya saya juga tidak tahu rahasia apa di balik itu. Pak Dios, kok 30 tahun saya berdinas di mana-mana, saya dikembalikan menjadi komandan korem di Kendari. Setelah jadi komandan korem di Kendari, ya saya masih diberikan kesempatan lagi menjadi kabinda di Kendari. Setelah jadi kabinda di Kendari, saya pikir sudah selesai. Masa pengabdian saya di Sulawesi Tenggara sudah selesai di situ. Karena ya saya ditarik di Jakarta. Saya berada di Jakarta hanya cuma 7 bulan. Saya dikembalikan lagi jadi Panglima Kodam 14 Hasanuddin. Kalau berbicara tentang ini, jadi pada saat jadi panglima itu ia membawahi tiga provinsi, salah satunya Sulawesi Tenggara. Jadi kalau ditanya tentang pengalaman dan pengabdian, ya saya pensiun sampai terakhir sekali saya memakai pakaian kebesaran saya itu jabatan saya sebagai panglima. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya tentang diri saya, ya silakan aja buka file saya. Ya. Terus di mana saya dibesarkan? Saya dibesarkan di Kota Lama. Saya masih hafal itu, Pak, Kota Lama itu. Kota Lama itu dulu ada Tugu. Mungkin bapak-bapak yang senior-senior yang pernah ada pasti tahu. Ada Tugu. Di Kota Lama itu ada Tugu, pas di Pelabuhan Perahu. Pelabuhan Perahu itu ada Tugu di situ. Dan di depan Pelabuhan Perahu itu hasil buminya Buton itu kebawa ke sana. Apa? Aspalnya, Pak. Dulu namanya Butas. Ya. Dulu namanya Butas. Kalau diangkut dari sini itu menuju ke Sulawesi Tenggara itu ditaruh di depan Pelabuhan Perahu. Di Pelabuhan Perahu itu adalah rumah saya. Ya, paling pojok itu adalah kantor Hansip, setelah itu kantor DPR, kantornya orang tua saya, setelah itu ada istana yang ditempati oleh almarhum ya Pak Laude Silondai. Kebetulan Pak Yop, istrinya Pak Yop itu adalah anaknya beliau. Tanya aja, silakan boleh ditanya sama keluarganya beliau. Setelah itu setelah istana itu rumah saya. Setelah rumah saya di sampingnya itu ada RRI. Itu RRI yang paling lama itu yang duluan itu di situ. Samping RRI itu rumahnya Pak Desirua. Itu adalah ketua RRI yang pertama pada saat itu. Di atasnya itu ada gereja. Di bawah gereja itu ada apa? Ada gua. Saya sering main di situ di gua itu. Karena apa? Guanya itu adalah guanya Jepang pada saat pertahanan. Bahkan gua itu bisa tembus sampai ke kediamannya Danrem. Dulu Danrem rumahnya di atas. Sekarang Danrem itu setelah saya jadi Danremnya sudah di Benua. Saya juga tidak tahu kenapa latar belakang dia bisa dipindahkan ke sana. Ternyata setelah saya pelajari, katanya para Danrem itu sebelum saya takut tinggal di situ. Ya memang di gua itu, nah ini konon cerita, di gua itu banyak yang belum disempurnakan. Karena banyak yang belum disempurnakan, maka itu menjadi apa? Menjadi mengganggu di kediaman itu, sehingga tidak ada yang berani tinggal di situ. Rumah Danrem itu sampingnya rumahnya Gubernur Pak Edi Sabara.
Saya masih hafal, Pak. Di luar kepala itu, di paling pojok itu rumahnya bupati yang ditempati oleh apa? Oleh orang tuanya Pak Lukman Abu Nawas. Pak Abu Nawas paling pojok itu. Di samping rumahnya Pak Abu Nawas itu ada pohon asam yang sering saya tempati. Jadi saya hafal itu. Jadi kalau ada yang mempertanyakan tentang saya dan ada yang meragukan tentang saya, tentang identitas saya, ya silakan, mungkin mereka bertanya kepada teman-teman saya yang dulu saya sekolah. Saya SD-nya di SD Teladan. Sekarang itu SD-nya SD 789 di Kendari. Saya sekolahnya di situ. Saya SMP juga, SMP 1. Tetapi pada saat saya mau mendaftar Akademi Militer, saya tahu bahwa kuota untuk masuk Akademi Militer itu hanya cuma satu. Ya karena cuma satu, ya pasti koneksinya sama Danrem. Saya nggak punya hubungan dengan itu. Karena saya tidak punya hubungan itu, saya berusaha mencari di tempat yang punya kuota lebih besar. Nah, makanya saya mendaftarnya di Makassar sana. Tetapi pemberangkatannya bersama-sama menuju ke Magelang. Setelah itu, saya masih diberikan kesempatan menjadi komandan Korem. Jadi kalau orang bertanya tentang keraguan-raguannya, ya silakan bapak-bapak nanti menerjemahkan bahasa saya ini. Gimana kira-kira agar bahasa ini bisa dikemas dengan baik sehingga masyarakat yang berada di bawah ya bisa paham dan bisa mengerti tentang keberadaan saya. Itu riwayat saya. Yang selanjutnya masalah partai ini. Tadi Ananda Andi Adiaksar sudah menyampaikan. Jadi begini, sejak awal ya, ini rekan-rekan boleh kalau pernah mendengarkan boleh membuka lagi filenya. Apakah betul saya ngomong itu? Sejak awal itu saya katakan kita harus menjadi sentral magnet. Sejak awal saya katakan Gerindra itu harus menjadi sentral magnet. Bagaimana bisa menjadi sentral magnet? Dia akan menjadi sentral magnet kalau apa? Kalau tataran akar rumput yang tadi disampaikan itu bergerak bersama-sama. Ya, bergerak bersama-sama untuk membesarkan partai. Ya. Dan menjaga soliditas. Karena apa? Karena dengan soliditas itulah, ya, karena dengan soliditas itu maka kita akan bisa jauh lebih hebat daripada yang lain. Sejak awal saya katakan bahwa Gerindra harus menjadi sentral magnet. Caranya saya kasih tahu. Terus saya sangat paham tentang tentang kendala-kendala dan hambatan yang dialami oleh rekan-rekan yang berada di akar rumput. Saya sangat paham. Sehingga waktu itu saya sampaikan kepada Ananda, saya katakan 100% saya dukung, bahkan 1000% saya dukung. Artinya apa tadi yang disampaikan ini, apa tadi yang unek-unek yang disampaikan, tidak ada masalah buat saya itu. Ya, tidak ada masalah. Tetapi memang saya selalu ada ukuran. Alhamdulillah, saya sudah turunkan 3 survei. Dari ketiga survei itu, dari semua partai yang ada di sini, yang katanya, ya mohon maaf ini, jangan sampai nanti saya ada orang lain yang datang di sini, jadi tidak enak juga saya ngomong ini.
rekan-rekan, saya tidak pernah gentar dan saya tidak pernah bergeser sedikit pun. Ya, saya tidak pernah bergeser sedikit pun. Dan saya ini bukan orang politik, Pak. Saya ini tentara. Kalau itu tentara itu bilang A, ya pasti A. Kalau dia bilang hijau, kalau dia bilang hijau, ya itu hijau. Tetapi saya kan punya proses. Begitu saya bilang A, resiko yang akan saya hadapi, ya itu bahagian dari apa? Pilihan. Hidup ini kan pilihan. Manakala kita sudah memilih, ya itu resiko akan kita hadapi. Jadi kalau saya bilang tadi, saya berada di belakang bapak-bapak ibu sekalian, terus ada kesulitannya bapak-bapak, itulah bahagian dari resiko saya untuk menjawab. Jadi jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Kesulitan-kesulitan bapak-bapak saya sangat paham. Karena saya paham, maka saya sudah sampaikan kepada keponakan saya ini dukung. Kalau perlu. Ini sebenarnya yang saya inginkan, mohon maaf ini, walaupun ya kayaknya tidak lobet-lobet, jadi jalan terus, kencang terus, nggak tahu dicasnya kapan itu. Jadi walaupun baru Pak, kita lihat nanti. Oleh karena itu saya berharap banyak dengan bapak-bapak untuk bisa membesarkan partai ini. Jangan menjadi partai ya yang tidak independen. Saya katakan tidak independen itu begini. Begitu mau jadi bupati harus koalisi dengan A. Mau jadi wali kota koalisi dengan B. Mau jadi apa? Gubernur koalisi. Jangan mau. Yang ada itu kita tidak usah berkoalisi, tapi mereka yang meminta kita. Itu yang ada. Tuh. Ya. Yang ada itu mereka yang meminta kita, bukan kita yang meminta. Jangan menjadi pengemis. Ya harus berdiri tegar. Siapa kita? Ini. Kita harus berdiri tegar. Ya. Oleh karena itu, agar kita bisa berdiri tegar, maka jawabannya ada di bapak-bapak sekalian. Saya hanya cuma berucap, tetapi yang melaksanakan adalah bapak-bapak sekalian. Tidak akan mungkin terjadi itu kalau bapak-bapak tidak bekerja. Tidak akan mungkin terjadi. Semua butuh proses. Tapi saya sudah katakan tadi bahwa saya sudah menurunkan survei. Dari 3 survei, semua mengatakan bahwa Gerindra adalah partai yang paling diminati. Jadi tidak menutup kemungkinan maka kalian nanti rekan-rekan kalian yang berada di depan saya ini akan menjadi sentral magnet. Semua nanti akan melirik bapak-bapak. Ya, saya memang sedikit nyampaikan kepada Ananda Andi Adiarsa, saya katakan ya kalau seandainya ya saya tidak ikut-ikutan ya. Silahkan partai nanti yang anu. Kalau nanti misalnya ada apa, kita kan harus percaya dengan kekuatan sendiri kan. Kalau ada kader kita yang terbaik, ya itulah yang didorong. Jangan partai yang orang yang lain. Kenapa? Oh yang berdarah-darah kita kok. Yang berdarah-darah kan bapak-bapak semua yang ada di depan saya ini. Ya karena ini berdarah-darah bapak-bapak yang semua sini, yes.
seyogyanya kita memberikan penghargaan, bahagian dari penghargaan itu, maka bapak-bapak nanti yang akan, tapi itu urusannya ketua DPD dengan sekretaris. Maka baik-baiklah dengan ketua DPD dengan sekretaris. Iya Pak Laude, jangan sampai nanti ada tip X di situ. Saya tadi udah ngomong nih. Jadi gimana kira-kira Pak Laude ini untuk yang pagi atau yang malam? Untuk yang aduh, saya tidak usah ucapkan Pak ya, karena nanti dibagi saja siapa yang mau siang ya, siapa yang mau malam. Jadi menurut saya seperti itu. Bapak-bapak hanya bekerja saja, kita akan dukung. Jangan khawatir, saya tidak menganggap itu bahagian dari kendala. Tidak ada anunya itu, ya. Kalau dibilang, wah Pak, nanti kalau saya maju kira-kira saya bagaimana nih? Kekuatan saya bagaimana? Tidak usah khawatir, saya akan melihat. Ya, makin banyak Partai Gerindra yang jadi bupati, wali kota, wah makin enak saya. Iya kan? Makin enak saya, apalagi saya jadi gubernur. Ingat, saya selalu mengatakan kepada Pak Sapar sama Ananda, saya katakan bahwa gubernur itu tidak punya wilayah. Yang punya wilayah itu adalah bupati dan wali kota. Sehingga perlu adanya kolaborasi dan konektivitas pembangunan. Kalau kita ingin membangun loh ya, kalau kita ingin membangun. Jadi coba bayangkan kalau seandainya dari partai lain yang jadi kan panjang cerita toh. Ya, kalau dari partai lain yang kira-kira jadi bupati dan wali kota, panjang cerita toh. Bener gak? Tapi kalau dari Partai Gerindra yang jadi bupati dan wali kota, kan gampang, Pak. Jangan lupa, jangan makan kacang lupa dengan kulitnya loh. Iya kan? Jangan sampai makan kacang lupa kulitnya. Duh, kalau lupa kulitnya nanti ketemu ayam dipatok. Iya kan begitu? Kan enak kan begitu. Jadi komunikasi itu kan lancar kalau kita satu wadah. Kalau wadah itu kan terlalu banyak maunya, kan gitu. Ya. Jadi kira-kira itu. Nah, yang terakhir. Ini sebenarnya saya dari tadi mau terakhir, tapi kalau bapak-bapak ibu-ibu terus mukanya begini terus, jadi saya tidak enak mau menerakhirkan. Iya, saya mau mengakhiri, tapi karena bapak-bapak ibu terus begini terus, jadi saya nggak enak ini mau mengakhirkan. Tapi kalau saya ngomong sampai besok pun udah selesai nih. Ya, jadi begini. Ya, sekarang ini apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan dari bapak-bapak sekalian, satu, bagaimana membesarkan partai ini dengan soliditas dan memperbanyak jaring-jaring sampai ke bawah, karena mereka nanti jangan khawatir, mereka berkoalisi dengan para elit. Yang menentukan bukan elit, akar rumput yang menentukan. Bapak-bapak berkoalisi saja dengan akar rumput, ya, karena mereka nanti yang menentukan. Tidak usah berkoalisi dengan elit, berkoalisi dengan akar rumput. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang menyentuh ke akar rumput. Saya tidak pernah ragu-ragu. Begitu Ananda Adi menyampaikan ke saya, apa yang jawaban saya? Hanya cuma dua. Ya. Kerjakan dan jangan lama-lama. Begitu dia nyampaikan, ini ada begini-begini, udah selesaikan, jangan lama-lama. Itu aja jawabannya. Jadi nggak perlu pakai lama-lama. Kalau perlu besok selesaikan. Jadi nggak usah khawatir. Bapak-bapak juga nanti misalnya sudah melakukan kegiatan-kegiatannya sampai ke akar rumput dan ada kendala, ya mungkin
pas ketemu sama ketua DPD ini pas moodnya lagi tidak enak, ya boleh sampaikan ke saya, boleh. Pak Adios jangan khawatir, pakai video saja, itu sudah tahu saya kira-kira maknanya itu apa, ya kan? Tenang saja, kalau saya lihat kira-kira Pak Adios mukanya sudah agak berubah-berubah, saya langsung bilang, itu kamu lihat Pak Adios sudah ada tuh, berarti vitaminnya kurang. Ya. Jadi jangan khawatir, saya selalu berada di belakang bapak-bapak. Oleh karena itu besarkanlah, caranya itulah melakukan kegiatan sosialisasi sampai ke akar rumput, bentuk jaring, walaupun kita ini sekarang di 17 kabupaten kota itu sudah ada, namun masih perlu lagi, kalau perlu makin banyak, kalau perlu 3 lapis, kalau 3 lapis tidak bisa, 7 lapis, 7 lapis. Ya, jangan mau menang tipis, ya toh? Jangan mau menang tipis, itu loh. Kalau kita itu maunya menang terhormat, ya, menang bukan kalah terhormat, tapi menang terhormat. Jadi tidak ada kata-kata kalah, yang ada tuh menang. Ya, tapi menangnya terhormat. Pak Adios tahu nggak kira-kira menang terhormat itu apa? Ya? Menang terhormat itu ya di atas 60%. Itu namanya menang terhormat. Ya, gitu. Jadi di atas 60%. Nah, itu menang terhormat. Jangan menang tipis. Ya. Kalau kue itu lapisannya lapisan itu kue lapis itu paling tipis itu. Yang tipis itu terakhir dimakan. Karena apa? Biasanya yang tipis itu sudah apa tuh? Sudah akhir-akhir daripada gulanya tinggal di situ. Ya. Sudah ampas-ampasnya. Jadi jangan menang tipis, tapi menang terhormat. Caranya menang terhormat itu di atas 60%. Saya nggak mau 50-50, nggak mau. Kalau 50 itu bisa kalah nanti kalau 2. Ya, jelas ya? Mampu nggak ini? Oke, kalau mampu kita tunjukkan nanti. Ya, nanti saya akan turunkan lagi survei. Ya, setelah saya turunkan survei, maka saya berharap survei itu sangat menggembirakan. 3 kali saya sudah turunkan survei, sudah memuaskan, tetapi belum excellent. Kita mau yang excellent, gitu, ya. Kita mau yang excellent. Harus di atas 70 Pak Adios, harus di atas 70, ya. Yang selanjutnya keberadaan ASR, karena saya bilang ASR adalah, ya, ASR adalah, Gerindra adalah, nah, bapak-bapak yang ngomong loh, bukan saya. Ya, bapak-bapak yang ngomong, ya. ASR adalah Gerindra adalah, nah, jadi jangan pula nanti Pak Adios menang banyak, saya kalah tipis. Jangan itu. Jadi Pak Adios menang banyak, ya saya lebih banyak. Begitu. Yang benar itu loh. Ya, Pak Adios menang banyak, saya lebih banyak. Jangan pula Pak Adios menang banyak, saya kalah tipis. Jangan. Itu tidak ada dalam rumusannya. Yang ada itu menang dan menang. Itu loh. Yang ada itu kalau makanan itu hanya cuma 2, enak dan enak sekali. Oleh karena itu kita harus mulai saat ini bekerja. Karena apa? Kemenangan itu tidak didatangkan atau tidak didapatkan hanya dengan berpangku tangan. Ya. Kemenangan itu butuh proses dan butuh perjuangan. Oleh karena itu saya pribadi hanya melihat bagaimana perjuangan bapak-bapak sekalian. Ya, bagaimana bapak-bapak menjabarkan dengan cerita saya tadi tentang keberadaan saya, karena masih ada orang yang cerita tentang
menyaksikan tentang keberadaan saya, silakan bapak-bapak nanti yang akan menjawab itu. Silakan bapak-bapak nanti akan menerjemahkan itu sehingga cerita itu tinggal hanya di Facebook saja, bukan di lapangan. Ya. Selanjutnya ya silakan bapak-bapak juga menjabarkan apa yang saya sampaikan, bahwa saya selalu berada di depan bapak-bapak. Jadi jangan khawatir tentang kesulitan-kesulitan itu, silakan tetap bekerja ya. Dan jangan lupa kita selalu berdoa. Karena apa? Tanpa dengan doa, maka apa yang kita dapatkan itu hanya sekedar, tetapi dengan doa maka itu kita diajawakan. Dan yang paling pokok lagi, jaga kesehatan. Karena apa? Kesehatan nomor satu, Pak Dios. Ya, jadi kesehatan itu nomor satu. Kira-kira itulah kira-kira nanti Pak Adios nanti mengemas menjadi apa tadi? Menjadi pantun. Bagaimana agar kita menjaga kesehatan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? ASN! 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 Gubernurku Gerindra! Gerindra! menang. Prabowo! Terima kasih. Demikian pengarahan dari Ketua Dewan Pembina ASR Bapak Majen TNI Purnawirawan Andi Sumari Nuruka SE atas pengarahan Vaksin, silakan vaksin besok. Terima kasih atas perhatiannya.
Kota Mara itu ada kegiatan door prize dari panitia, hadiahnya 1 unit sepeda motor, hadiah utama, dan hadiah-hadiah yang lainnya. Nah, di situ juga ada gerai vaksin. Jadi teman-teman yang belum vaksin atau keluarganya yang belum vaksin boleh diajak ke gerai vaksin Gerindra dan ASR. Nah, siapa yang vaksin akan mendapat bingkisan dari ASR. Amplop ASR. Siapa yang tidak kenal amplopnya ASR toh? Jadi dapat amplopnya ASR. Disuntik dulu baru dikasih amplop. Nah, sudah sehat dapat amplop lagi. Jadi ajak keluarga